Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti rekrutmen bersama BUMN atau mendaftar akun rekrutmen bersama FHCI BUMN tahun 2025. Oke, langsung aja kita akses laman websitenya, yaitu rekrutmenbersama 2025.fhcibumn.id. Dan linknya akan saya sisipkan di deskripsi. Oke, kalau udah masuk ke laman website seperti ini, kita langsung klik menu daftar di pojok kanan atas ini. Dan bagi teman-teman yang sudah mendaftar pada batch 1, 2, 3 ataupun pendaftaran rekrutmen sebelum-sebelumnya, teman-teman wajib mendaftar ulang karena sistemnya sudah diperbarui. Oke, langsung aja kita klik menu daftar. Kemudian di sini kita harus melengkapi data. Yang pertama ada nama lengkap, yang kedua ada nomor telepon, yang ketiga ada email, kemudian konfirmasi email, kemudian ada password dan konfirmasi password. Kemudian di sini memilih kategori. Di sini terdapat dua kategori. Yang pertama ada kategori orang asli Papua dan kategori reguler. Oke, langsung aja saya isi semua datanya. Nah, untuk pengisian password di sini minimal 8 karakter dan harus mengandung setidaknya satu huruf besar dan satu kecil serta karakter khusus. Contohnya seperti ini ya. Saya membuat passwordnya contoh 123 pakai pagar. Nah, inilah contoh daripada password yang harus dibuat. Karena kalau tidak dibuat dengan huruf besar dan kecil serta angka dan karakter khusus, maka dia akan muncul notifikasi seperti ini. Kita harus mengisi minimal 8 karakter dengan ada karakter khusus. Nah, di sini saya tambahkan pagar, maka dia bisa dijadikan password. Oke, kalau udah seperti ini, di sini saya sudah mengisi nama, nomor telepon, email, konfirmasi email, password, konfirmasi password. Kemudian saya telah memilih jenis rekrutmen, yaitu reguler. Kalau sudah, kita checklist yang atas. Dan kita checklist yang ke bawah. Kalau udah, klik menu daftar. Nah, di sini ada form persetujuan untuk mengumpulkan pemrosesan data. Di sini kita klik setuju, ya. Silahkan teman-teman baca terlebih dahulu atau langsung aja klik setuju. Di sini saya klik setuju, lalu saya klik kirim. Lalu pilih daftar sekarang. Oke, di sini saya sudah berhasil mendaftar ya. Otomatis dialihkan ke laman login form. Sekarang kita mau coba login menggunakan email dan password yang tadi kita sudah daftarkan. Contohnya seperti ini. Lalu saya klik menu masuk. Oke, kita sudah berhasil melakukan pendaftaran BUMN. Tentunya setelah ini kita harus mengisi daftar riwayat hidup dengan cara klik menu ubah daftar riwayat hidup. Oke, di sini kita sudah masuk ke laman dashboard daftar riwayat hidup kita. Ya, yang pertama kita harus mengisi data diri di sini ya. Kemudian mengisi pendidikan. Kemudian mengisi alamat sesuai domisili. Kemudian mengisi pengalaman kerja. Kemudian mengisi pengalaman organisasi. Kemudian mengisi data keluarga, kemudian mengisi sosial media, dan mengisi bahasa asing, dan mengisi serta mengupload nantinya sertifikat dan pelatihan, mengisi prestasi jika ada, dan mengisi dokumen kelengkapan, yaitu dokumen kartu keluarga, KTP, dan sertifikat pelatihan, serta ijazah yang kita tulis pada pendidikan. Oke, langsung aja. Yang pertama saya mengisi data diri. Yang dimana untuk data diri ini wajib mengisi nomor KTP, nama lengkap, email yang aktif, nomor HP atau kontak, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status perkawinan, dan agama. Untuk cara mengubahnya, silahkan teman-teman klik menu ubah data. Kemudian silahkan teman-teman isi terlebih dahulu nomor KTP-nya. Kemudian mengisi jenis kelamin ya. Kemudian mengisi nama lengkap. Kemudian mengisi email yang aktif. Kemudian mengisi nomor kontak. Kemudian mengisi jenis kelamin. Kemudian mengisi tanggal lahir, kemudian tempat lahir, status perkawinan. Oke, kalau udah diisi semuanya, silahkan klik menu simpan data. Oke, data berhasil tersimpan. Nah, di sini data kita sudah berhasil tersimpan. Kemudian kalau sudah, silahkan klik menu pendidikan ya untuk mengisi data pendidikan. Nah, tandanya teman-teman berhasil mengisi data diri, dia akan muncul checklist seperti ini. Ini artinya teman-teman sudah berhasil mengisi data yang telah teman-teman isi sebelumnya. Kemudian mengisi pendidikan, klik tambah pendidikan. Nah, yang pertama di sini teman-teman isi jenjang pendidikan. Di sini saya mau isi S1 ya. Kemudian kota tempat
kampusnya ya. Di sini saya pilih Medan. Kemudian nama kampusnya Universitas Negeri Islam Negeri Sumatera Utara ya. Kemudian jenis sekolahnya di sini saya buat negeri. Jurusannya di sini saya buat jurusannya. Kemudian mengisi IPK daripada ijazah ataupun transkrip nilai untuk S1-nya. Nah, untuk mengisi nilai sekolah ataupun IPK, pastikan kalau nilai SMA itu dia satuannya 10 ya. Contoh 85 atau 75. Jadi kalau untuk S1 itu mengisinya IPK contohnya 3,5, 4,0 lain sebagainya. Pokoknya kalau SMK, SMA itu harus puluhan dan S1 dia harus satuan. Contohnya seperti ini. Oke, kalau sudah di sini maksimalnya 4 benar ya. Udah nggak usah diubah-ubah lagi ya. Kemudian di sini kita masukkan NIM-nya atau NISN untuk yang lulusan SMA. Kemudian di sini kita masukkan tanggal ijazah sesuai dengan ijazah yang berlaku. Oke, kalau dari isi silahkan scroll ke bawah. Di sini kita mau buat status kelulusannya. Di sini kita buat lulus. Kemudian pilihan yang akan diupload nanti ijazah atau SKL. Di sini kita pilih ijazah. Kemudian transkrip nilainya ya. Silahkan pilih asli. Kalau udah, di sini ada data pendukung ya, mengupload transkrip nilai. Jadi di sini kita langsung upload ya dokumennya tanpa harus menunggu ya. Di sini kita mau langsung aja upload ya. Siapkan transkrip nilainya atau SKHU untuk yang lulusan SMA. Di sini kita coba pilih file. Maksimal kapasitasnya 1 MB ya. Pilih file. Kita mau upload transkrip nilai tadi ya. Oke. Tunggu sampai selesai. Nah, setelah di-upload seperti ini, kita bisa lihat hasil dari uploadannya. Contohnya kayak gini. Oke, sudah benar ya. Ini saya sudah berhasil mengupload transkrip nilainya. Kemudian data pendukung, yaitu ijazah atau SKL. Di sini kita mau upload ijazahnya. Bagi teman-teman yang baru lulus SMA, silahkan upload SKL atau SKHU sementara ya untuk transkrip nilainya. Di sini kita pilih, kita mau upload langsung ijazah S1-nya. Kemudian kalau sudah berhasil diupload, kita mau lihat lagi apakah penguploadan datanya sudah berhasil. Ya, kita klik ya untuk melihat hasilnya. Oke, sudah berhasil, sudah benar. Sekarang kalau dari isi semuanya ya sudah sesuai, silahkan klik menu simpan data. Oke, ini keterangannya format IPK nggak sesuai ya, ada yang salah ya. Berarti ini IPK-nya nggak boleh titik, tapi koma. Kita buat koma. Sekarang kita coba simpan lagi. Coba ya. Oke, sudah berhasil. Berarti yang salah itu bukan titiknya ya, tetapi yang salah itu ialah nolnya. Jika dia 3,5 seperti ini, 3,5 maka dibuat 3,50. Jika dia 3,7 maka dibuat 3,70. Jadi contohnya seperti ini ya, IPK 3,00 dan skalanya 4,00. Jadi dia harus 3 digit. Oke, sekarang kita simpan lagi. Ya, sudah berhasil ya untuk pendidikannya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pendidikan S2, silakan teman-teman tambahkan di tambah pendidikan. Nah, dan di sini pendidikan maksimal dapat diisi ialah 2 pendidikan. Oke, kalau udah kita lanjut ke menu alamat. Sekarang kita mau coba isi menu alamat. Oke, di sini terdapat beberapa menu yang wajib kita isi di alamat. Yang pertama ada alamat KTP, baru provinsi sesuai KTP, kecamatan, kabupaten, kode pos, kemudian alamat domisili. Nah, di sini ada perbedaan alamat yang dimana alamat KTP diisi sesuai dengan KTP dan alamat domisili diisi sesuai dengan domisilinya. Nah, barangkali mungkin ada yang berbeda ya, tempat tinggal sama KTP berbeda, silahkan diisi sesuaikan dengan KTP dan domisilinya. Nah, cara mengubahnya sama seperti tadi ya, di data diri ya, silahkan klik menu ubah data yang ini. Kemudian kita akan mengubahnya dan menambahkannya. Yang pertama kita menambahkan alamat KTP. Kemudian mengisi provinsi sesuai KTP. Kemudian kabupaten kotanya. Kemudian kecamatan. Kemudian kode pos jika ada. Nah, silahkan diisi. Biasanya kode pos itu adanya di kartu keluarga. Silahkan teman-teman cek kode pos yang ada di kartu keluarga.
Kemudian untuk alamat domisili, jika sesuai dengan KTP, silahkan klik centang sama seperti KTP. Maka dia akan mengikuti alamat berdasarkan KTP. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita scroll ke bawah, kemudian kita klik menu simpan data. Oke, data sudah berhasil tersimpan. Data sudah berhasil tersimpan. Untuk melihat hasil daripada penyimpanan, teman-teman bisa klik menu gambar mata ini untuk menampilkan alamat dan data diri yang sudah teman-teman simpan sebelumnya. Tinggal diklik, maka akan muncul data yang sudah teman-teman isi sebelumnya untuk dapat diubah kembali jika ada kesalahan. Oke, selanjutnya kita bakal mengisi pengalaman kerja. Nah, untuk pengalaman kerja sama seperti pendidikan, teman-teman cukup menambahkan klik tambah pengalaman kerja. Di sini teman-teman bisa menambahkan ya, kalau teman-teman baru lulus ya, baru lulus kuliah ataupun baru lulus SMA dan tidak pernah kerja, silahkan klik tidak pernah memiliki pengalaman kerja. Maka teman-teman tidak perlu mengisi pengalaman kerja. Nah, bagi teman-teman yang pernah mengikuti pengalaman kerja, silakan teman-teman isi berdasarkan pengalaman kerja teman-teman sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pengalaman kerja, silakan isi terlebih dahulu posisi jabatannya, kemudian nama perusahaannya, kemudian statusnya, tanggal mulai kerja, tanggal akhir kerja, kemudian peran dan tanggung jawab teman-teman pada saat bekerja. Silakan teman-teman isi. Bagi teman-teman yang masih bekerja sampai saat ini, silakan di checklist ini, masih bekerja sampai saat ini. Namun bagi yang sudah tidak kerja lagi, silakan ditambahkan tanggal kapan teman-teman terakhir bekerja. Kalau udah, silakan teman-teman klik menu simpan data. Oke, di sini saya isi ya sebagai contoh ya. Di sini saya buat posisi jabatannya mitra. Kemudian nama perusahaannya saya buat sesuai dengan nama perusahaan yang saya kerja ya. Contohnya Badan Pusat Statistik Langkat. Kemudian di sini statusnya saya buat pegawai kontrak. Kemudian tanggal mulai kerjanya di sini saya buat tanggal 26 bulan 8 tahun 2020 dan sampai saat ini juga masih bekerja. Kemudian peran dan tanggung jawabnya di sini saya buat melakukan pendataan survei keadaan ekonomi, sosial, dan data penduduk wilayah Kabupaten Langkat. Kalau udah, silakan teman-teman klik menu simpan data. Oke, data berhasil tersimpan ya, contohnya seperti ini. Dan di sini teman-teman dapat mengisi riwayat kerja maksimal 5 data ataupun 5 pengalaman kerja. Oke, kalau udah, kita lanjut ke menu pengalaman organisasi. Nah, kebetulan di sini saya nggak ada pengalaman organisasi, jadi nggak saya isi. Dan ini sifatnya nggak wajib. Nggak diisi pun nggak apa-apa. Dan di sini maksimal mengisi 5 pengalaman organisasi, sama seperti 5 pengalaman kerja. Oke, kita next ya. Kita isi data keluarga. Kita klik tambah data keluarga ya. Nah, yang pertama kita di sini status keluarganya ya diisi, misalkan anak, istri, atau suami bagi yang sudah menikah. Dan bagi yang belum menikah, dia akan muncul data orang tua dan adik, serta kakak. Di sini statusnya sudah menikah, jadi yang muncul hanya data anak, istri, dan suami. Di sini saya isi data suami, kemudian nama lengkapnya, kemudian pekerjaannya, kemudian mengisi nomor HP-nya, Jika sudah, silakan klik menu simpan data. Oke, data keluarga sudah berhasil tersimpan. Selanjutnya, saya mau mengisi media sosial. Nah, di sini kita bisa menambahkan media sosial kita maksimal 5 media sosial, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ataupun lain sebagainya ya, yang kita miliki. Saya tambahkan Facebook saja, saya klik tambah. Kemudian saya pilih di sini platformnya Facebook. Saya klik ya, saya ketik ya. Kemudian username-nya ya. Kemudian link daripada Facebook-nya. Contohnya seperti ini. Nah, untuk contoh link URL ini, ya teman-teman bisa buka profil, lalu disalin link yang ada di atas ini. Kemudian silahkan teman-teman paste di sini. Dan seperti itu. Nah, ini contohnya seperti itu. Kalau sudah, klik menu simpan data. Kalau ingin menambahkan lagi, silahkan klik menu tambah media sosial. Contohnya kita masukkan Instagram ya. Instagram, kemudian username-nya, kemudian mengisi link URL, profil, sama seperti Facebook tadi ya. Kalau sudah, klik menu simpan data. Oke, di sini saya sudah berhasil menambahkan 2 sosial media, yaitu Facebook dan Instagram. Selanjutnya, saya akan menambahkan bahasa asing. Ya, kita klik menu bahasa asing. Bagi teman-teman yang memiliki kemampuan berbahasa asing, silakan teman-teman tambahkan. Di sini maksimal ada 5 dalam kemampuan bahasa asing. Jika nggak ada, silakan teman-teman next aja, nggak apa-apa. Kemudian, di bawah ini ada sertifikat pelatihan ya. Kita klik menu sertifikat pelatihan. Nah, silakan teman-teman tambahkan sertifikat pelatihan bagi teman-teman yang memiliki pelatihan ataupun sertifikatnya. Silahkan klik tambah sertifikat pelatihan. Oke, yang pertama kita isi dulu tipenya. Di sini saya tipenya pelatihan, kemudian nama pelatihannya. Sesuaikan dengan judul pelatihan yang teman-teman ikuti.
Contohnya di sini saya mengikuti pelatihan dari Ruang Guru, yaitu tingkatkan produktivitas dengan Microsoft Excel dari Skill Academy. Ini program prakerja, boleh teman-teman tambahkan. Di sini saya mau menambahkan semuanya. Di sini saya mau masukkan judulnya ya. Tingkatkan produktivitas dengan Microsoft Excel. Kemudian penyelenggara Skill Academy Ruang Guru. Kemudian tahun awalnya di sini sesuaikan dengan tahun kapan teman-teman memiliki sertifikatnya. Di sini saya buat tahun 2020. Kemudian tahun akhirnya saya buat berlaku seumur hidup. Kemudian klik simpan data. Nah, untuk itu nantinya sertifikat wajib teman-teman upload ya. Karena sudah mengisi sertifikat dan pelatihan. Karena kalau nggak teman-teman upload, maka ini dinyatakan tidak valid. Dan nanti akan ada bagian dokumen pendukung untuk mengupload sertifikat pelatihannya. Di sini saya menambahkan lagi. Saya masukkan tipenya, pelatihan, namanya juga sama, tapi yang ini PowerPoint ya, bukan Microsoft Excel. Kemudian penyelenggaranya sama, Skill Academy. Tahun awalnya saya buat juga 2020 dan berlaku sampai seumur hidup ya. Kemudian klik menu simpan data. Oke, di sini saya sudah mengisi 3 riwayat pelatihan maupun sertifikasi. Teman-teman dapat mengisi maksimal 5. Kalau udah, kita lanjut lagi ke prestasi ya. Prestasi ini boleh diisi jika ada. Kalau ada silahkan klik menu tambah prestasi. Namun bagi teman-teman yang tidak memiliki prestasi, silahkan abaikan aja. Kemudian di sini untuk prestasi, teman-teman dapat mengisi nama prestasi, penyelenggara, tingkat prestasi seperti internasional, kota, nasional, perguruan tinggi, dan provinsi. Kemudian tahunnya, kemudian pencapaiannya, kemudian kategorinya. Silahkan dipilih akademik dan akademik. Jika ada, namun jika tidak ada, klik aja saya tidak punya prestasi. Kemudian klik menu simpan data. Begitu juga dengan pengalaman organisasi ya. Di sini teman-teman juga harus memilih saya tidak memiliki pengalaman organisasi karena kalau enggak nanti takutnya tidak checklist semua dan datanya nggak bisa disimpan ya. Sekarang kita coba klik ini tambah lalu saya tidak memiliki pengalaman organisasi lalu klik simpan data. Oke, untuk bahasa asing juga sama ya. Klik lalu tambahkan bahasa asing, kemudian saya klik saya tidak memiliki kemampuan bahasa asing. Lalu klik simpan data. Yang terakhir dokumen kelengkapan. Kemudian di sini kita harus upload dulu KTP dengan ekstensi JPG, JPEG dan PNG dengan maksimal kapasitas 1 MB. Dan di sini harus KTP yang asli dan masih berlaku, berwarna dan tidak buram. Kalau ada silahkan klik menu pilih file, silahkan cari fotonya dan klik upload atau open. Kalau seperti ini, klik menu unggah. Nah, kalau file berhasil terunggah, teman-teman bisa klik gambar mata ini untuk melihat hasil yang teman-teman unggah sebelumnya. Barangkali ada kesalahan, ini sudah berhasil ya, sudah benar, sudah oke. Kita close saja. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengubah ataupun mengganti filenya, bisa teman-teman klik menu hapus ini. Kemudian silahkan teman-teman unggah lagi jika foto yang teman-teman unggah itu buram atau nggak jelas. Kemudian mengupload SKCK. Nah, untuk SKCK, teman-teman bisa mengurus SKCK baik itu secara online maupun offline ke Polres tempat berdasarkan domisili teman-teman. Dan ini sifatnya nggak wajib ya. Ini nggak wajib untuk SKCK karena nggak ada lambang bintang merahnya. Ya, ini bisa menyusul nantinya ketika teman-teman sudah lulus dalam seleksi rekrutmen bersama FHCI BUMN. Kemudian mengupload kurikulum vitae ataupun CV. Nah, untuk CV-nya teman-teman nggak perlu buat lagi. Teman-teman cukup download aja CV-nya yang ada di sini, unduh daftar riwayat hidup seperti ini. Kemudian silakan teman-teman save as berdasarkan PDF. Setelah itu silakan teman-teman simpan di mana yang akan teman-teman simpan dan silakan di sini teman-teman buat di sini CV. Klik save. Dah, sudah berhasil dan hasilnya itu ada di sini. Ya, ini hasilnya CV. Nah, inilah CV yang tadi kita download ya. Bisa teman-teman upload di menu kurikulum vitae. Caranya klik menu pilih file, lalu klik CV, lalu unggah. Seperti ini. Dan ini CV-nya belum ada foto. Kenapa? Karena saya belum ada mengupload ataupun mengisi foto ya di sini ya. Jadi ini boleh diunggah, nanti tinggal dihapus aja, klik ini, hapus, maka dia akan menghapus file yang sudah kita unggah sebelumnya. Nah, dan dapat kita upload kembali. Kemudian portofolio. Portofolio dengan CV itu hampir sama, namun untuk portofolio itu ialah hasil karya ilmiah kita yang dipublikasi.
atau yang dibuat detailnya dengan deskripsi singkat maupun jelas yang menampilkan bahwasannya itu adalah hasil karya kita. Nah, untuk CV ini data diri kita dengan lengkap seperti tempat lahir, tanggal lahir, serta lulusan dan alamat tempat tinggal, serta kontak yang dapat dihubungi. Oke, yang ini nggak wajib ya, nggak ada gambar bintang merahnya. Jadi kalau teman-teman nggak punya portofolio, silahkan teman-teman nggak usah upload ya, karena nggak wajib. Kemudian di sini ada dokumen tambahan. Nah, ini dokumen tambahan tadi, yang mana kita sudah mengisi data daripada di menu sertifikat dan pelatihan. Jadi kalau teman-teman ada mengisi pelatihan, silahkan teman-teman upload sertifikatnya. Dan teman-teman jika ada mengisi bahasa asing, silahkan teman-teman upload sertifikat bahasa asingnya seperti TOEFL, TOEIC, dan sebagainya. Nah, di sini saya mau upload ini ya, sertifikatnya ya. Saya upload. Ini sebelumnya udah saya upload ya. Ini saya coba hapus lagi. Nanti mau saya upload ulang. Oke, udah berhasil terhapus. Saya klik pilih file. Ya. Kemudian saya mau cari sertifikatnya ini. Lalu saya unggah. Dan bisa dilihat setelah diunggah. Kita lihat hasilnya, hasil dari unggahan. Nah, inilah sertifikat yang sudah saya unggah tadi. Untuk surat rekomendasi, teman-teman bisa mengupload surat rekomendasi dari perusahaan tempat teman-teman bekerja saat ini. Dan ini opsional, boleh diupload, boleh enggak. Dan untuk formatnya, teman-teman tinggal klik link unduh format surat rekomendasi. Setelah teman-teman unduh, kemudian teman-teman edit ya surat rekomendasinya yang ditandatangani oleh atasan di tempat teman-teman bekerja. Contohnya seperti ini, ya, mengisi nama, jabatan, email dengan atas nama PT apa, perusahaan apa, dan kop suratnya jangan lupa diisi ya. Dengan nama, statusnya, jabatannya, lama bekerja, kemudian mengikuti rekrutmen bersama BUMN Group, lalu ditandatangani dengan atasan teman-teman ya. Di sini yang memberi rekomendasi adalah Group Head, Vice President ataupun atasan di mana tempat teman-teman bekerja. Dan di sini boleh dicoret bagi yang nggak perlu ya, boleh dicoret bagi yang nggak ada. Jadi di sini silahkan diisi dan ditandatangani oleh atasannya, boleh diupload, dan ini sifatnya opsional, boleh diupload, boleh nggak diupload. Nah, kalau sudah muncul menu checklist dari menu dokumen kelengkapan, maka teman-teman sudah berhasil melengkapi semua data diri dan dokumen teman-teman. Dan teman-teman bisa lanjut mengisi ataupun memilih lamaran ya. Nah, di sini saya ada keterangannya belum lengkap. Kenapa? Karena saya belum mengupload pas foto secara swafoto lifetime. Jadi kita harus mengaktifkan kamera di laptop maupun di HP agar dapat mengupload foto yang live. Jadi stand fotonya minimal teman-teman harus menggunakan latar belakang netral, tidak yang nggak mengganggu, boleh dinding polos ya, boleh pakai warna. Ya, boleh pakai background dan sebagainya. Kemudian fotonya digunakan sebagai bahan proses validasi. Dan usahakan pakaiannya itu yang rapi ya. Misalkan putih atau kemeja dan sebagainya. Itu untuk mengupload foto. Oke, sekarang kan udah muncul nih menunya, menu untuk mengaktifkan kamera. Kemudian kita scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah. Kita klik menu izinkan akses kamera. Kemudian klik allow while visiting the site. Kemudian tunggu sampai proses penginstalasi. Kemudian klik menu ambil foto. Dan tunggu sampai proses selesai. Jika fotonya sudah benar, silahkan disimpan. Ya. Atau jika ingin mengambil ulang, silahkan klik menu ambil ulang foto profil. Klik gunakan sebagai foto profil jika tidak ingin mengulang kembali. Oke. Foto profil sudah berhasil diupload. Nah, selanjutnya pastikan teman-teman sudah mengisi semua data. Untuk memastikan foto profil sudah berhasil upload, teman-teman bisa klik menu unduh daftar riwayat hidup. Dan di sini juga ada notifikasi ya, daftar riwayat hidup lengkap. Dan kita bisa langsung klik menu lamar sekarang untuk melakukan pelamaran pada formasi yang ingin kita pilih. Atau bisa ke menu karir seperti ini. Ya, klik. Nah, di sini ada posisi yang bisa kita cari, bidang pekerjaan, ya, bisa jenis rekrutmen, bisa jenjang pendidikan, dan bisa perusahaannya dan jurusan. Di sini saya langsung filter di jenjang pendidikan, yaitu S1. Kemudian saya mau filter jurusan pendidikan saya, yaitu
matematika. Oke, kalau udah, kita klik cari lowongan kerja. Nah, kemudian di sini akan muncul beberapa posisi yang sesuai dengan jurusan kita, ya. Di sini ada keterangannya ya, semua jurusan. Ini nama instansinya ya atau perusahaannya. Kemudian di sini status pegawainya, pegawai tetap. Di sini yang sudah berpengalaman kerja. Kemudian di sini jurusannya bisnis niaga dan pemasaran. Ini bidangnya ke bisnis niaga dan pemasaran. Tetapi semua jurusan dapat mendaftar. Nah, bagi teman-teman yang cocok dengan kriteria persyaratan maupun jurusannya, silahkan teman-teman pilih lamar, ya. Lamar, atau boleh teman-teman simpan terlebih dahulu dengan cara klik menu ini, menyimpannya. Nah, jadi teman-teman bisa menyimpan atau memilih beberapa opsi untuk perusahaan yang ingin teman-teman tuju dengan cara menyimpan, dan ketika sudah dapat pilihannya, tinggal ditentukan mana yang terbaik di antara pilihan itu. Nah, di sini juga ada penempatannya di mana. Kemudian di sini statusnya juga ya, pegawai tetap. Kemudian di sini deskripsi pekerjaannya, teman-teman bisa baca, dan ini ada persyaratannya. Biasanya ini persyaratan khusus ya. Kemudian di sini jenis kelamin laki-laki, pengalaman minimal 36 bulan, pengalaman kerja minimal 36 bulan, dan usia maksimal 45 tahun. Nah, jadi kalau ini cocok, rasa teman-teman bisa klik menu simpan. Kemudian bisa silahkan teman-teman cari lowongan mana yang memang sesuai dengan teman-teman, sesuai dengan tulisan teman-teman, sesuai dengan skill teman-teman dan kemampuan teman-teman. Nah, di sini silahkan dilihat satu-satu, dibaca baik-baik. Nah, di sini pastikan teman-teman mendaftar di pegawai tetap ya. Karena kalau pegawai kontrak bisa jadi teman-teman diberikan kontrak sekian tahun, namun jika ada pengurangan pegawai, teman-teman bisa kena imbas untuk dirumahkan atau bisa jadi bakal disambung kontraknya. Namun saran saya bagus langsung ke pegawai tetapnya ya. Nah, di sini saya tertarik pada PT Pertamina ya. Di sini saya tertarik pada PT Pertamina. Di sini ada saya baca Pertamina. Nah, ini Pertamina Patraniaga ya. Saya klik. Di sini pegawai tetap ya, penempatan seluruh Indonesia. Di sini berpengalaman ya. Ini punya pengalaman kerja minimal 96 bulan. Di sini juga ada deskripsi pekerjaannya ya. Silahkan dibaca masing-masing. Nah, perlu teman-teman lihat, di sini ada jumlah pelamar, bukan kuota ya, ada jumlah pelamar. Nah, di sini ada jumlah pelamar, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ada 106 per 1000. Ini artinya bukan kuota, namun jumlah peserta yang dapat melamar ataupun memilih lowongan ini. Nah, jangan sampai salah. Dan jangan sampai kehabisan. Karena kalau kehabisan, teman-teman tidak dapat melamar. Di sini kuotanya kita nggak tahu berapa jumlahnya, namun di sini terdapat jumlah pelamar aja. Dari 1000 kita nggak tahu berapa yang bakal diterima. Bisa jadi 100 atau 10 kita nggak tahu. Ya. Yang penting ini adalah jumlah pelamarnya. Nanti akan diseleksi di dalam bentuk ujian. Ujiannya sama kayak CPNS, hampir-hampir mirip ya. Ada TKD, ada SKD, ada SKB juga ya, ada wawancara mungkin ya. Itu banyak, jadi ada tahap-tahapnya. Kemudian bagi teman-teman yang sudah tertarik untuk memilih posisi yang teman-teman tuju dengan yang sesuai dengan lulusan teman-teman dan kualifikasi teman-teman, silahkan teman-teman mendaftar. Nah, di sini ya, di sini ada beberapa instansi yang sudah tutup ya. Nah, kayak gini. Ini udah 1000 yang mendaftar. Ini Perum Perhutani ya. Ini 1000 yang mendaftar, udah tutup, kuotanya udah penuh. Udah nggak bisa daftar lagi. Jadi pastikan teman-teman daftarnya sekarang supaya nggak kehabisan kuota. Oke, tadi sebelum membuat video ini saya udah ada menyimpan beberapa posisi yang saya rasa itu sesuai dengan saya. Jadi saya bisa tinggal pilih aja yang mana yang layak untuk saya ya. Di sini saya coba pilih lowongan tersimpan ya. Nah, ini ada 2 lowongan tersimpan. Yang pertama di PT Pertamina tadi ya. Kedua di sini ada PT Perkebunan Nusantara 3. Nah, di sini kayaknya saya bakal pilih ini sih sebenarnya. Ada deskripsi pekerjaan sama persyaratan kebutuhan umum. Ya, kemudian di sini kebutuhan khususnya dan pengalamannya. Pengalamannya di industri. Kemudian di sini sertifikat khusus. Kalau udah cocok, tinggal klik ajukan lamaran.
Oke, sepertinya dari banyaknya lowongan, saya akan pilih di PT Pertamina Persero, PT Patra Logistik, untuk pegawai tetap, penempatan di seluruh Indonesia, untuk lulusan baru ya. Kemudian di sini ada deskripsi pekerjaannya, kemudian kebutuhan umumnya di sini ya. Kemudian langsung aja saya klik menu ajukan lamaran, dan di sini semua jurusan S1 ya. Langsung saya klik menu ajukan lamaran, lalu saya pilih di sini. Bagaimana Anda mengetahui informasi tentang pekerjaan ini? Saya pilih aja Instagram ya. Kemudian saya centang, kemudian saya klik menu ajukan lamaran. Ya, saya sudah berhasil mengajukan lamaran. Sekarang saya lihat lamaran saya dan hasilnya seperti ini ya. Saya klik progres lamaran. Oke, saya sudah masuk ke tahap registrasi, seleksi, administrasi. Pendaftaran lamaran sudah berhasil. Pastikan teman-teman memilih lamaran yang tepat sesuai dengan kualifikasi pendidikan teman-teman, dan saya doakan semoga kita lulus dari registrasi administrasi sampai di tahap akhir. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.